Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Faradiba. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya dengan judul Hubungan antara motivasi, sikap, dan cara belajar siswa terhadap hasil belajar matematika pada pembelajaran abad 21 menggunakan model pembelajaran komparatif Student Team Achievement Division atau biasa disingkat STAD. Bab 1 atau pendahuluan. Yang pertama terdapat latar belakang. Yang pertama ada pentingnya pendidikan. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam tatanan kehidupan manusia. Pendidikan mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat berwibawa dengan tujuan memberdayakan semua warga negara Indonesia untuk dapat berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah di era yang semakin modern ini. Maju mundurnya suatu bangsa dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Jika pendidikan dalam suatu bangsa itu baik, maka akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, misalnya dalam segi spiritual, inteligensi, dan keterampilan. Oleh karena itu, pendidikan termasuk proses penting dalam mencetak generasi bangsa selanjutnya. Pendidikan bangsa tidak luput dari tantangan baru, yakni globalisasi pada abad 21. Pendidikan di era globalisasi ini disebut juga dengan pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21 adalah pembelajaran yang dirancang untuk generasi masa kini agar mampu mengikuti arus perkembangan zaman. Pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan kemampuan literasi, kecakapan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta penguasaan terhadap teknologi. Kemendikbud merumuskan bahwa paradigma pembelajaran abad 21 menekankan pada kemampuan siswa dalam mencari tahu dari berbagai sumber, merumuskan masalah, berpikir analisis, dan kerjasama, serta berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Pendidikan ini juga tidak terlepas dari kegiatan pembelajaran, belajar mengajar. Pembelajaran abad 21 juga pada pembentukan karakter dan hidup bersama untuk bersikap toleran dan bekerja sama. Keberhasilan suatu proses pembelajaran abad 21 dapat dilihat dari hasil belajar. Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan belajar. Banyak faktor yang mempengaruhi hasil belajar matematika peserta didik. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari dalam diri peserta didik seperti motivasi belajar matematika, sikap saat kegiatan belajar matematika, dan cara peserta didik dalam belajar matematika. Tenaga pendidik dituntut untuk dapat mewujudkan dan menciptakan situasi yang memungkinkan siswa untuk aktif, kreatif, dan mengapresiasi pikiran siswa serta memotivasi siswa sebelum memulai pembelajaran. Motivasi belajar adalah salah satu faktor dari dalam diri peserta didik. Hamzah B. Uno pada tahun 2012 mengatakan bahwa motivasi belajar merupakan dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Selanjutnya, selain adanya motivasi, sikap merupakan faktor internal psikologis yang sangat berperan dan akan mempengaruhi proses pembelajaran. Menurut Bruno dalam Muhyiddin Shah pada tahun 2016 mengemukakan bahwa sikap adalah kecenderungan yang relatif menetap untuk bereaksi dengan cara yang baik atau buruk terhadap orang atau barang tertentu. Dalam hal ini, sikap positif terhadap mata pelajaran matematika, terhadap tenaga pendidik yang mengajar, dan terhadap lingkungan belajarlah yang juga mempengaruhi keberhasilan pembelajaran yang dilaksanakan. Dalam hal ini, tenaga pendidik juga berupaya dalam mengembangkan sikap belajar peserta didiknya. Selain motivasi dan sikap belajar, terdapat juga cara belajar siswa
yang mana cara belajar matematika peserta didik. Dalam pembelajaran dibutuhkan cara yang efektif dan efisien untuk memahami materi yang telah disampaikan oleh tenaga pendidik. Cara belajar merupakan faktor kunci yang menentukan berhasil tidaknya suatu pembelajaran. Menurut Slameto pada tahun 2010 mendeskripsikan bahwa cara belajar adalah jalan yang harus dilalui anak untuk mendapatkan pengetahuan, sikap, kecakapan, dan keterampilan. Cara-cara yang dipakai itu akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan belajar akan mempengaruhi belajar itu sendiri. Dan tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara motivasi, sikap, dan cara belajar yang akan dibutuhkan pada pembelajaran abad 21. Penelitian ini menggunakan model pembelajaran kooperatif dengan tipe pembelajaran Student Team Achievement Division atau STAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran abad 21 berorientasi kepada kegiatan untuk melatih keterampilan peserta didik dengan mengarah pada proses pembelajaran. Pembelajaran abad 21 berfokus pada proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan tujuan untuk memberikan keterampilan berpikir antara lain 1. Berpikir kritis, 2. Memecahkan masalah, 3. Metakognisi, 4. Komunikasi, 5. Kolaborasi, 6. Inovasi dan kreatif, 7. Literasi informasi. Yang kedua adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: yang pertama, apakah motivasi, sikap, dan cara belajar siswa berpengaruh terhadap hasil belajar matematika? Yang kedua, apakah motivasi, sikap, dan cara belajar siswa berpengaruh terhadap hasil belajar matematika pada pembelajaran abad 21. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara motivasi, sikap, dan cara belajar hasil belajar matematika pada pembelajaran abad 21 dengan menggunakan model pembelajaran STAD. Bab 1. Yang ketiga adalah tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti berharap tercapainya yang pertama, untuk mengetahui bahwa dari motivasi, sikap, dan cara belajar siswa berpengaruh terhadap hasil belajar matematika. Yang kedua, untuk mengetahui bahwa dari motivasi, sikap, dan cara belajar siswa berpengaruh terhadap hasil belajar matematika pada pembelajaran abad 21. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana hubungan antara motivasi, sikap, dan cara belajar siswa terhadap hasil belajar matematika pada pembelajaran abad 21 dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif STAD. Yang keempat adalah batasan masalah. Pada penelitian ini, masalah-masalah yang sudah didefinisikan di atas akan dibatasi pada motivasi pada diri siswa, sikap siswa saat pelajaran berlangsung, dan cara siswa dalam belajar yang berdampak pada hasil belajar matematika siswa. Selebihnya, untuk motivasi pada diri siswa, sikap siswa saat pembelajaran berlangsung, dan cara siswa dalam belajar matematika tidak akan dibahas. Yang kelima adalah manfaat penelitian. Yang pertama, sebagai sumber informasi bagi tenaga pendidik, calon pendidik, dan pemerhati pendidikan. Hal-hal apa saja yang mempengaruhi hasil belajar matematika peserta didik. Yang kedua, sebagai referensi untuk peneliti lain yang ingin mengadakan penelitian tentang hasil belajar matematika siswa dalam pembelajaran abad 21. Dan yang terakhir adalah definisi operasional. Yang pertama, ada pembelajaran abad 21.
Pembelajaran abad 21 merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan kemampuan literasi, kecakapan pengetahuan, keterampilan dan sikap, serta penguasaan terhadap teknologi. Yang kedua, ada hasil belajar, yang merupakan kemampuan yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, ada motivasi belajar, yang merupakan keseluruhan daya penggerak psikis dalam diri peserta didik, yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan belajar itu demi mencapai suatu tujuan. Yang keempat, ada sikap belajar, yang merupakan kecenderungan perilaku seseorang tatkala mempelajari hal-hal yang bersifat akademik. Sikap belajar adalah perasaan senang atau tidak senang, perasaan setuju atau tidak setuju, perasaan suka atau tidak suka terhadap guru, tujuan materi dan tugas-tugas serta lainnya. Yang kelima, ada cara belajar, adalah perilaku individu siswa yang lebih khusus berkaitan dengan usaha yang sedang atau sudah bisa dilakukan oleh siswa untuk dapat memahami suatu materi yang telah disampaikan. Dan yang terakhir adalah Sistem Team Achievement Division atau STAD, yang merupakan salah satu tipe model pembelajaran kooperatif yang menekankan adanya aktivitas dan interaksi antara siswa yang saling memotivasi dan saling membantu menguasai materi pelajaran guna mencapai hasil belajar yang maksimal. Yang selanjutnya adalah bab 2 tentang kajian pustaka. Dalam bab 2 yang pertama ada landasan teori. Pembelajaran abad 21. Perkembangan dunia abad 21 ditandai dengan perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam segala bidang kehidupan. Dalam dunia kerja, perkembangan dunia menuntut perubahan terhadap kompetensi setiap individu. Dalam dunia pendidikan, kesuksesan seorang siswa tidak hanya dilihat dari kemampuan akademiknya saja, namun juga dilihat dari kemampuan dan keterampilan yang dapat membantu para siswa untuk berkompetensi dalam dunia global dan digital yang berkembang pada saat ini. Pembelajaran abad 21 berfokus pada proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan tujuan untuk memberikan keterampilan berpikir, antaranya berpikir kritis, memecahkan masalah, metakognisi, berkomunikasi, berkolaborasi, inovasi dan kreatif, literasi informasi. Oleh sebab itu, diharapkan pendidikan dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dalam bidang teknologi, informasi, dan juga aspek kemanusiaan, karena pembelajaran abad 21 lebih mengintegrasikan terhadap pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya, hasil belajar. Keberhasilan suatu proses pembelajaran abad 21 dapat dilihat dari hasil belajar siswa. Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Hasil belajar peserta didik dapat diukur dalam bentuk perubahan perilaku peserta didik, yaitu jika semakin bertambahnya pengetahuan terhadap sesuatu, sikap, dan keterampilan seseorang yang belajar dengan sungguh-sungguh dan penuh gairah. Sebaliknya, seseorang yang belajar dengan motivasi yang rendah akan malas, bahkan mau mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pelajaran. Selanjutnya ada motivasi belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar dikenal adanya motivasi belajar, yaitu motivasi yang diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya psikis dan dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan belajar demi mencapai satu tujuan. Dapat disimpulkan bahwa dorongan kuat yang berasal dari dalam diri maupun luar diri siswa untuk melakukan aktivitas belajar dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar demi mencapai suatu tujuan tertentu. Selanjutnya ada sikap belajar. Sikap belajar adalah kecenderungan perilaku seseorang tatkala mempelajari hal-hal yang bersifat akademik. Sikap belajar adalah perasaan senang atau tidak senang, perasaan setuju atau tidak setuju, perasaan suka atau tidak suka terhadap guru, tujuan, materi, dan tugas-tugas serta lainnya. Sikap belajar juga merupakan dorongan dalam diri seseorang peserta didik
dalam kegiatan yang berhubungan dengan diri seorang peserta didik dalam kegiatan yang berhubungan dengan akademik, di mana perilaku ini didapatkan dari pengalaman-pengalaman dalam hidupnya yang akan mengarah kepada perilaku yang baik maupun yang tidak baik dan senang maupun tidak senang. Cara belajar. Cara belajar siswa dipengaruhi oleh motivasi belajar siswa tersebut. Dengan motivasi diharapkan setiap pekerjaan yang dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam pembelajaran dibutuhkan cara yang efektif dan efisien untuk memahami materi yang telah disampaikan oleh tenaga pendidik. Cara belajar merupakan faktor kunci yang menentukan berhasil tidaknya kegiatan pembelajaran. Kebiasaan belajar akan mempengaruhi belajar itu sendiri. Cara belajar yang efektif dan efisien dimulai dari diri sendiri, yaitu dengan belajar yang teratur, disiplin, dan konsentrasi saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Selanjutnya adalah STAD, Student Team Achievement Division atau STAD merupakan salah satu tipe model pembelajaran kooperatif yang menekankan adanya aktivitas dan interaksi di antara siswa yang saling memotivasi dan saling membantu menguasai materi pelajaran guna mencapai hasil belajar yang maksimal. Tipe STAD yang dikembangkan oleh Slavin ini merupakan salah satu tipe kooperatif yang menekankan adanya aktivitas dan interaksi di antar siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pembelajaran. Tipe STAD merupakan salah satu metode pembelajaran kooperatif yang paling sederhana dan merupakan model paling baik untuk permulaan bagi para guru yang baru menggunakan pendekatan kooperatif. Yang kedua, ada penelitian yang relevan. Beberapa peneliti terdahulu menunjukkan bahwa variabel yang akan diteliti peneliti kali ini menunjukkan perubahan yang positif. Penelitian terdahulu diantaranya yang pertama, berdasarkan hasil penelitian dari Yoana Nungkirianda dengan judul Hubungan Motivasi Belajar dan Sikap Belajar terhadap Hasil Belajar Matematika Pokok Bahasan Belah Ketupat dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Hits Together atau NHT pada siswa kelas 7B SMP Pengudi Luhur Mayudan tahun ajaran 2015-2016. Dengan kesamaan mengatakan bahwa ia mempengaruhi hasil belajar adalah motivasi dan sikap belajar siswa terhadap suatu materi matematika, dan perbedaannya adalah tidak adanya cara belajar yang juga mempengaruhi hasil belajar siswa. Metode yang digunakan dalam materi pembelajaran matematika. Yang kedua, berdasarkan penelitian dari Lismayana dengan judul Hubungan Motivasi Belajar dengan Prestasi Belajar pada Peserta Didik kelas 7A di SMP Negeri 3 Bandar Lampung, dengan kesamaan mengatakan bahwa yang mempengaruhi hasil belajar adalah motivasi belajar siswa, dan perbedaannya adalah tidak adanya sikap belajar dan cara belajar yang juga mempengaruhi hasil belajar siswa, metode yang digunakan dalam materi pembelajaran matematika. Dan yang terakhir adalah berdasarkan penelitian dari Masriyah Nur Afifah dengan judul Keterampilan Abad 21 dalam Pembelajaran Matematika Berbasis Proyek, dengan kesamaan mengatakan bahwa adanya pengaruh pembelajaran abad 21 terhadap pendidikan di Indonesia. Perbedaan dalam penelitian tersebut adalah membahas tentang keterampilan yang ada pada pembelajaran abad 21 dalam pembelajaran matematika berbasis proyek. Selanjutnya ada bab 3 yang berisikan tentang metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positif atau interpretif yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi
gabungan, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berfungsi untuk menemukan sesuatu temuan yang baru. Jumlah temuan yang dideskripsikan minimal sebanyak fokus dan rumusan masalah yang akan diteliti. Temuan baru dapat berupa potensi dan masalah yang menjadi objek penelitian, makna suatu peristiwa, dan hubungan antar kategori untuk menentukan hipotesis. Data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif cenderung data kualitatif. Analisis data bersifat induktif, dan hasil dari penelitian ini dapat bersifat temuan potensi dan masalah, keunikan objek, makna suatu peristiwa, konstruksi fenomena, dan temuan hipotesis. Selanjutnya, lokasi penelitian. Lokasi penelitian, tempat di mana penelitian kualitatif ini dilakukan adalah di SLB Islam Yasin Dutumpang, dengan subjek penelitiannya yang dituju peneliti untuk melakukan penelitian di SLB Islam Yasin Dutumpang adalah kelas 7 tunagrahita. Peneliti berharap dengan subjek ini, peneliti dapat memperoleh data yang akurat. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dari apa yang telah diteliti. Pengumpulan data dapat dilakukan dari banyak setting, banyak sumber, dan banyak cara. Adapun cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data diantaranya adalah interview atau wawancara, kuesioner atau angket, observasi, dan pengamatan. Interview atau wawancara adalah teknik pengambilan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang perlu diteliti. Yang kedua, ada kuesioner atau angket, adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi sepangkat pertanyaan. Kuesioner merupakan cara pengumpulan data yang efisien yang mana respon dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Yang ketiga, ada observasi atau pengamatan, adalah teknik pengumpulan data yang memiliki ciri yang spesifik karena tidak ada batasan untuk apa saja yang diamati. Peneliti dapat melakukan pengamatan yang bebas, mengapa apa yang dirasa perlu untuk diamati dan mengambil kesimpulan. Selanjutnya adalah instrumen penelitian. Pada prinsipnya, meneliti adalah melakukan pengukuran terhadap fenomenal sosial maupun alam. Meneliti dengan alat ukur yang tepat disebut juga dengan instrumen penelitian. Secara spesifik, fenomena yang akan diukur disebut juga dengan variabel penelitian. Instrumen-instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian diantaranya, yang pertama ada lembar observasi, adalah rincian dari langkah pembelajaran pada tenaga pendidik dan peserta didik yang digunakan untuk mengukur pengaruh motivasi, sikap belajar, dan cara belajar matematika pada siswa kelas 7 tunagrahita. Yang kedua ada soal tes. Soal tes tersebut terdiri dari materi dan bentuk soal. Pada penelitian ini, materi yang diteliti adalah nilai mata uang dari 500 sampai dengan 100.000 untuk tunagrahita. Dan bentuk soal pada materi ini, peneliti menyediakan soal dalam bentuk pilihan ganda. Pilihan ganda adalah bentuk soal yang paling efektif untuk anak tunagrahita dengan mental rendah yang sangat sulit untuk berpikir. Kemudian ada indikator soal, yaitu sebagai pedoman untuk mengukur kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah. Dengan menjawab soal yang telah diberikan, peneliti dapat mengukur sejauh mana pemahaman anak dan keefektifan media tersebut. Kemudian ada metode penyusunan. Yang pertama adalah tujuan dilaksanakan tes untuk mengetahui kemampuan siswa. Yang kedua ada batasan materi yang diteliti, yaitu nilai mata uang dari 500 sampai dengan 100.000 untuk anak tunagrahita. Yang ketiga ada tipe soal. Soal yang digunakan dalam penelitian ini adalah pilihan ganda dan jawaban yang dipilih siswa akan menjadi pedoman untuk peneliti dalam menarik kesimpulan. Yang keempat adalah banyak soal dan durasi pengerjaan, yaitu adalah jumlah soal adalah 20 soal dengan durasi waktu pengerjaan 1 jam. Terus yang kelima adalah
skor tiap soal. Skor adalah nilai hasil pengerjaan siswa dalam mengerjakan soal. Skor tiap soal adalah 5 skor untuk jawaban benar, 1 skor untuk jawaban salah, dan 0 skor untuk jawaban yang belum dikerjakan. Selanjutnya adalah teknik. Dan yang terakhir adalah teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. Teknik yang digunakan adalah di mana analisis data diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Di sini, peneliti menggunakan analisis dari model Miles and Haberman yang mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga tuntas. Adapun aktivitas dalam analisis data adalah yang pertama ada data collection atau pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data pada umumnya menggunakan kuesioner atau tes tertutup. Data yang digunakan akan dianalisis dengan uji coba statistik. Pada tahap awal, peneliti melakukan penjajahan secara umum terhadap objek yang diteliti. Dengan penelitian akan memperoleh banyak data dengan banyak variasi. Yang kedua ada data reduction atau reduksi data. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak sehingga perlu dilakukan reduksi data. Reduksi data artinya adalah merangkum, memilah, dan memilih hal-hal yang penting, pencarian tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk mengumpulkan data selanjutnya. Yang ketiga ada data display atau penyajian data. Penyajian data yang dimaksud adalah merangkai informasi dan mengecek keabsahan dalam upaya mengambil kesimpulan. Yang terakhir adalah data verification atau verifikasi data. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan dapat berubah-ubah dengan adanya bukti yang ditemukan. Jika bukti-bukti yang ditemukan adalah cukup untuk mendukung kesimpulan telah ditarik, maka disebut juga dengan kesimpulan kredibel. Dan yang terakhir, baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada pengucapan yang salah, mohon maklum adanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas